Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami jauh melangkah dalam aktivitas kami, namun kami akan dibekali dengan renungan yang akan kami dengar untuk memperlengkapi kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nats kita pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Judul renungan kita pada pagi hari ini, permohonan seorang pegawai istana. Bapak Ibu yang terkasih, kata "datanglah" merupakan permohonan atau sebuah ajakan, satu permohonan kepada Tuhan agar anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Namun permohonan itu mengandaikan suatu kepercayaan. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, tentu tidak terjadi mujizat kesembuhan. Kiranya hal ini juga sama bila para pasien yang ada di rumah sakit itu tidak percaya atau tidak yakin pada dokter yang merawatnya. Apabila kalau tidak meyakini bahwa obat yang diminumnya bakal menyembuhkan, ternyata situasi dalam diri orang yang mau atau disembuhkan atau yang meminta disembuhkan, entah dirinya atau orang yang berada di luar dirinya, mempengaruhi penyembuhan itu sendiri. Yesus berkali-kali dalam membuat mujizat selalu menuntut iman, entah kepada orang yang bersangkutan atau orang-orang yang membawa orang sakit tersebut. Bapak Ibu terkasih, pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Pegawai istana ini tidak memikirkan hal-hal seperti itu, namun ia hanya dapat memikirkan satu perkara, yaitu bahwa anaknya itu sekarat. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bapak Ibu terkasih, belas kasihan pegawai istana itu seolah-olah mengalahkan Tuhan Yesus, yang tadinya mau memikirkan urusan yang lebih luas daripada penyakit seorang anak tersebut, yaitu keadaan iman seluruh bangsa Yahudi. Perintah Tuhan Yesus, "Pergilah," serta titah bahwa anak itu hidup, menjadi suatu kejutan dan tantangan kepada pegawai istana tersebut. Ternyata dia menerima tantangan tersebut dengan baik tanpa melihat tanda atau mujizat yang ia lihat. Dia percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Lalu ia pergi. Dengan demikian Tuhan Yesus mendidik mereka untuk percaya tanpa melihat bukti, sesuai dengan kerinduannya yang diucapkan dalam ayat yang ke-48, yaitu supaya mereka percaya tanpa tanda dan mujizat. Bapak Ibu terkasih, percaya bukan hanya menyangkut melihat atau tidak. Orang yang melihat mujizat belum tentu langsung percaya. Artinya bahwa justru manusia itu makhluk terbatas, maka ia pun terbatas dalam hal-hal yang supranatural, hal-hal yang melebihi dirinya atau kemampuannya tersendiri. Hari ini satu lagi mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu menyembuhkan anak pegawai istana. Jelas bahwa Yesus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seorang, karena Yesus hanya menginginkan satu hal dari diri kita, yaitu percaya. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarkanlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.